Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernahkah Anda berpikir bahwa sebuah aplikasi itu tiba-tiba kayak nggak ada buttonnya, nggak ada desainnya, atau mungkin ada kesalahan pada bagian input outputnya? Nah, santai aja, itu bukan karena error di Anda, tapi bisa jadi karena kegagalan pada desainnya antarmukanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agdan Al-Wafi dengan NRP 502524124123. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang terjadi di balik layar dari setiap aplikasi yang kita gunakan, yaitu melalui pengenalan interaksi manusia dan komputer atau IMK. Nah, pendahuluan. Jadi gambaran umumnya IMK itu atau interaksi manusia dan komputer merupakan disiplin yang mengkaji hubungan antara pengguna dan sistem komputer. Fokus IMK ini adalah menciptakan sistem interaktif yang intuitif dan efektif. Nah, presentasi ini akan membahas konsep dasar serta pentingnya IMK dalam perancangan sistem interaktif modern. Nah, seingatnya, jadi ada 5 ya yang akan aku bahas di sini, yaitu konsep dasar interaksi manusia dan komputer, pentingnya interaksi manusia dan komputer, area teknologi dalam IMK, area idea dan domain dalam IMK itu sendiri, serta yang terakhir adalah studi kasusnya. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar interaksi manusia dan komputer, yang dimana dia itu sendiri dibagi dengan 3. Nah, apa aja itu? Ada definisi dan ruang lingkup, ada komponen utama dalam interaksi, dan tujuan atau manfaat interaksi manusia komputer. Nah, jadi secara definisi, IMK itu atau interaksi manusia dan komputer adalah studi tentang bagaimana manusia berkomunikasi dengan komputer. Nah, ruang lingkupnya apa aja nih? Nah, dia tuh meliputi desain, evaluasi, dan implementasi sistem interaktif yang memudahkan pengguna dalam menggunakan tugas melalui antarmuka yang sesuai. Nah, komponen utamanya apa aja nih? Jadi, komponen utamanya IMK mencakup pengguna antarmuka dan sistem komputer itu sendiri. Interaksi yang efektif memerlukan pemahaman perilaku pengguna, desain antarmuka yang responsif, serta teknologi yang mendukung komunikasi dua arah secara optimal. Nah, lalu tujuannya apa sih sebenarnya dan manfaatnya apa? Jadi, tujuan utama IMK itu adalah meningkatkan UX atau user experience dengan membuat sistem yang mudah digunakan dan efisien. Manfaatnya itu juga termasuk pada pengurangan kesalahan pengguna, peningkatan produktivitas, dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi. Nah, lalu apa aja sih sebenarnya yang penting dari interaksi ini? Jadi pentingnya interaksi manusia itu dibagi jadi 3. Ada peningkatan user experience, efektivitas dan efisiensi sistem, serta pengurangan kesalahan sistem. Jadi pertama-tama peningkatan user experience. Nah, peningkatan user experience ini tuh dari IMK itu berperan penting dalam mengoptimalkan pengalaman pengguna dengan menyediakan antarmuka yang intuitif dan responsif. Pengalaman positif ini mendorong loyalitas pengguna dan keberhasilan sistem secara keseluruhan. Nah, next, efektivitasnya dan efisiensi sistemnya maksudnya gimana nih? Nah, jadi pada desain, kalau kita mendesain yang berfokus pada pengguna, nah IMK itu memungkinkan tugas diselesaikan lebih cepat dan akurat. Nah, contohnya kayak misalkan kita bisa tahu tempat uploadnya tuh ada di bagian sini, dan cara ngebedain antara tempat download dengan tempat login itu di mana. Jadi kita nggak perlu hanya berupa bentuk teks, tapi dia juga ada gambarnya, ada warnanya, dan ada bentuknya. Seperti itu. Dan alhasil itu bisa membuat sistem itu menjadi efektif dan efisien, serta mengurangi beban kognitif untuk para user, serta meningkatkan performa operasional dalam berbagai konteks aplikasi. Nah, pengurangan kesalahan pengguna. IMK ini juga membantu mengurangi kesalahan pengguna itu sendiri. Nah, melalui apa? Melalui desain antarmuka yang jelas dan mudah dipahami.
Dengan sistem yang responsif dan umpan balik yang tepat, pengguna dapat lebih mudah mengenali dan memperbaiki kesalahan sehingga mengurangi risiko kegagalan operasional dan meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan. Nah, area teknologi dalam IMK. Jadi, area teknologi ini kan kita akan bedah area eksplorasi dalam IMK ini. Area pertama itu kan ada di teknologi ya. Jadi di sini kita melihat bagaimana perangkat keras dan lunak inovatif dapat menciptakan platform komunikasi yang baru. Secara definisi, teknologi itu ya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung interaksi manusia komputer. Nah, perannya apa? Peran utamanya adalah menyediakan platform yang memberikan komunikasi efektif antara pengguna dan sistem interaktif dengan pengguna inovasi terkini untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Contoh kasusnya itu seperti penggunaan augmented reality dalam sistem training atau pelatihan. Jadi itu bisa digunakan untuk memfasilitasi pelatihan interaktif dengan memberikan visualisasi 3D yang langsung dan secara nyata dalam konteks nyata. Contohnya misalkan kayak memvisualisasikan instruksi dan data secara real time, dan alhasil itu meningkatkan efektivitas belajar dan mengurangi kesalahan. Nah, secara IMK ini tuh juga bisa dibilang sangat revolusioner. Teknisi tidak perlu lagi bolak-balik lihat buku manual, instruksi karena dikarenakan semuanya baik itu data maupun instruksi itu sendiri itu bisa dilihat secara real time yang muncul tepat di depan mata mereka. Implikasinya antar muka berubah dari yang awalnya statis hanya di layar monitor atau hanya di buku menjadi dinamis, adaptif, dan sangat kontekstual. Nah, implikasinya teknologi terhadap desain interaktif itu ya seperti yang saya bilang tadi, dia bisa menciptakan pengalaman pengguna yang personal dan kontekstual sekaligus mempercepat inovasi dalam sistem yang lebih responsif dan intuitif. Nah, area berikutnya adalah idea and domain dalam IMK. Nah, idea itu yang misalkan kita mikir konsep inovasi dalam desain interaksi. Nah, contohnya kayak DeX, Samsung DeX itu adalah mengubah UI-nya Samsung dari HP atau tablet menjadi desktop. Nah, tapi ide itu yang dimaksud seperti apa? Jadi dia itu adalah inovasi dalam desain interaksi, fokus pada penciptaan solusi baru yang meningkatkan keterlibatan pengguna. Ide-ide ini bisa banyak, bisa meliputi penggunaan AI, bisa natural user interface, dan juga bisa metode baru yang mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam penggunaan sistem komputer. Next. Nah, domain itu adalah penerapan IMK dalam bidang khusus yang sudah ada. Salah satunya misalkan kayak di kesehatan atau di healthcare. Nah, IMK di sini berperan vital untuk memudahkan tenaga medis dan menjaga keselamatan pasien. Contoh kasus spesifiknya adalah sistem interaktif untuk monitoring pasien menggunakan wearable device. Nah, perangkat ini mengirimkan data secara real time ke tenaga medis melalui aplikasi. Nah, tantangannya apa nih? Tantangannya adalah perangkat ini sering dipakai oleh orang tua atau orang sakit. Nah, makanya desainnya itu harus luar biasa sederhana. Nah, alhasil itu memungkinkan umpan balik yang tinggi dan juga penggunaan atau user interface yang sangat friendly. Dan dengan itu bisa mendapatkan respons yang lebih cepat juga baik dari pasien maupun dari dokternya itu sendiri. Nah, contoh studi case-nya nih. Nah, untuk studi case-nya itu kita ya seperti tadi sistem interaktif untuk monitoring pasien. Jadi bisa menggunakan sensor dan antarmuka interaktif untuk memberikan data kesehatan secara real time ke tenaga medis. Yang seperti yang saya sebutkan kayak menggunakan wearable device yang terintegrasi dengan aplikasi yang mudah digunakan, memungkinkan respon cepat terhadap perubahan kondisi pasien. Nah, itu saja materinya. Jadi singkatnya, kesimpulannya ini adalah IMK itu merupakan fondasi penting untuk merancang sistem yang tidak hanya canggih tapi juga manusiawi, efektif, dan efisien. Dengan memahami perkembangan di area teknologi, contohnya kayak AR itu tadi atau augmented reality,
ide-ide inovatif seperti antarmuka adaptif dan tantangan di domain spesifik seperti kesehatan, kita bisa menciptakan desain yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan pengguna. Implementasi yang matang akan bermuara pada 3 hal: pengalaman pengguna yang akan meningkat, kesalahan yang berkurang, dan kesuksesan sebuah sistem. Nah, sekian, terima kasih dari presentasi saya mengenai pengenalan interaksi manusia dan komputer. Semoga memberikan wawasan baru tentang bagaimana teknologi seharusnya dirancang untuk manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.